Siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustaz yang sudah membersamai kita pada pagi hari ini, yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan TK Tunas Makarti yang baru tiba di tempat, beserta pengurus Yayasan TK Tunas Makarti, ibu-ibu guru, orang tua murid, serta anak-anakku sekalian yang sama kami cintai. Di TK Tunas Makarti, yaitu di aula TK Tunas Makarti, dalam rangka memperingati Islam kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Jadi ini termasuk program yang kita selalu laksanakan hari-hari besar agama Islam. Jadi anak-anak semua yang saya cintai, kita merasa bersyukur karena hari ini dan seterusnya bisa kita bersama-sama berkumpul bersama ibu guru, bersama Pak Ustaz, bersama orang tua murid. Ini merupakan suatu silaturahim yang sangat-sangat kami harapkan kebersamaan kita semua. Selamat datang Bu. Kalau bukan setitik tinta takkan lahir sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta takkan hadir kita di sini. Kita hadir ini karena kita mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua Yayasan, Ibu Kepala Sekolah, guru-guru, orang tua siswa, anak-anak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak akan panjang ceramah saya ini. Kenapa? Karena ini objek utamanya anak-anak. Kenapa saya mau ceramah di anak TK? Supaya saya menguji kemampuan ceramahku. Karena saya yakin tidak ada kiai yang berani datang ceramah di sini. Kemungkinan cuma saya yang berani belajar. Iya kan? Biar saya sudah malam berita di Sulawesi Tenggara, di TV Sultra. Tapi kalau ceramahnya anak TK tidak bisa, ya belum bisa itu. Ini kemampuan storytellingnya saya diuji di sini nanti. Baik, karena ini Isra Mi'raj, yang pertama kita bersyukur anak-anak. Pada pagi hari ini kita semua masih sehat, masih kemudian diberikan kesempatan sehingga bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Nah, sekarang anak-anakku pernah nonton filmnya Upin dan Ipin? Apa lagunya? Ada lagunya begini. Bila tanah Upin tak perlu dimanja, anaknya terbudi, andai tutup bangsa, gitu kan? Lagi, bila tanah Upin tak perlu dimanja, anak yang berbudi pandai tutur bahasa. Jadi kalau anak yang berbudi itu, dia itu ngomongnya tidak jorok, tidak bicara kotor, pandai budi bahasanya. Kenapa? Karena Nabi kita juga begitu. Sekarang saya mau cerita Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu artinya perjalanan malam. Ini ibu-ibu, ini nanti ayatnya saya tidak sampaikan ya, karena nanti kelamaan. Nanti kalau mau lihat saja di TV, ada ceramah saya di TV. Saya juga punya link YouTube, buka saja di sana itu. Jadi anak-anakku, Isra Mi'raj itu artinya perjalanan malam. Makanya kalau bapaknya mau pergi malam-malam, jangan dilakukan. Berarti dia Isra itu bapak. Begitu tuh ya. Jadi kalau bapaknya mau keluar malam, jangan dilarang, dia mau Isra itu jalan malam. Dia mau Isra di kafe-kafe, kopi-kopi. Kenapa kira-kira itu kopi di kafe itu lebih enak daripada kopinya di rumah? Kenapa? Kenapa bapaknya biasanya lebih senang ke kafe? Kenapa? Karena biasanya kopi di kafe itu dicampur dengan senyumnya pramusaji, jadi lebih manis. Jadi Isra Mi'raj itu adalah peristiwa ilahiyah, bukan peristiwa alamiah. Jadi bukan peristiwa alam. Makanya kalau bapak ibu itu nanti ceritakan anak-anaknya itu, biasa itu ya ada yang tidak mau terima karena tidak masuk akal. Dari zamannya Nabi Muhammad itu banyak yang murtad itu gara-gara Isra Mi'raj. Kata mereka tidak mungkin itu. Masa ada tuh orang pergi dari Mekah ke Palestina, jaraknya kurang lebih 1.500 km jaraknya. Kira-kira kalau dari TK Tunas Semekarti ini pergi ke Kolaka Utara, balik lagi Tunas Semekarti, pergi lagi ke Kolaka Utara, yang pada waktu itu hanya bisa ditempuh dengan kendaraan tercepat kuda. Itu pun sudah kuda metik itu. Setengah mati 3 bulan. Dan tidak masuk akal itu. Kenapa mereka itu banyak yang bukan? Karena mereka tidak memahami kemudian bahwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa alam. Makanya kata Asra di ayat itu dia menggunakan, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu namanya sulasi nasib rubai, bukan sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarradnya itu saro. Berarti kalau saro, maha suci Allah yang telah membiarkan Muhammad berjalan sendiri. Tapi kalau Asra, Muhammad itu diperjalankan. Anak-anakku, mirip kalau begini. Nabi Muhammad itu dia naik kendaraan namanya buraq. Tahu buraq apa? Buraq itu kendaraan jenis cahaya. Pernah nonton X-Men? Pernah nonton X-Men? Belum kan? Pernah nonton Sonic? Itu kira-kira Nabi Muhammad itu kendaraannya secepat begitu. Iya, seperti itu dia, kecepatannya itu secepat kilat. Buraq itu artinya barku, kilat, kendaraan cepat. Nabi kita Muhammad kalau jalan sendiri tidak bisa, dia harus dibantu dengan kendaraan namanya buraq, kendaraan cahaya. Makanya bisa cepat dia.
Isra Mi'raj itu boleh terjadi, tapi itu adalah mimpi. Ini bukan mimpi, memang kejadian. Sekarang bagian terakhirnya anak-anakku sayang. Isra Mi'raj itu adalah peristiwa Nabi kemudian menerima perintah apa? Sholat 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj itu anak-anakku, sholat itu sudah ada syariatnya. Jadi sholat itu 2 kali disyariatkan dalam agama. Sebelum Isra Mi'raj orang sudah sholat, tetapi 2 rakaat siang, 2 rakaat malam, cuma 4 rakaat 1 hari 1 malam. Karena Nabi galau, tahu galau? Gabut, tahu gabut? Gegana, gelisah, kalau merana. Jadi kalau mamamu dan bapakmu lagi diam-diaman, itu mereka lagi kabut itu, lagi galau. Nabi itu meninggal omnya, meninggal istrinya, pergi ke toilet, dilempari batu, farujumuha bil hijarati khodimat bi'tima'in ala. Meninggal omnya, meninggal istrinya, pergi di toilet, dilempari batu sampai darahnya itu mengucur ke kakinya. Dia tahan pakai kainnya itu, ditahan pakai begini. Karena tidak boleh darahnya Nabi itu kena tanah. Kalau kena tanah itu, bangsa yang mengeluarkan darahnya Nabi itu dimusnahkan, dikasih hancur. Sehingga Nabi dia tahan. Nabi itu ketika dia gegana, gelisah, galau, merana, maka Nabi itu 2 solusinya. Yang pertama, kalau ada orang gabut, buruk, kalau ibu lagi gegana, maka yang pertama itu di Quran dikasih hadiah jalan-jalan. Jadi kalau bapak ibu lagi pusing, ya harus ada jalan-jalan. Siapa yang suruh? Nabi. Siapa yang contohkan? Nabi. Perintahnya di mana? Di Quran. Coba perhatikan Qurannya. Tangannya, yang mamanya cerewet. Angkat tangannya, yang mamanya cerewet. Kalau bicara tidak bisa berhenti. Angkat tangannya. Coba yang pintar ya, yang itu. Angkat tangannya, yang mamanya cerewet. Bagus itu kalau mamamu cerewet, bagus itu. Kita itu, saya juga mamaku juga cerewet. Mamaku cerewet, almarhum mamaku cerewet. Saya itu ibu saya punya mama itu, kalau dia nonton itu film India di TV, tidak lama dia kasih picture itu sampai di televisi. Karena akhir hayatnya mamaku tinggal sama saya, dia baku cocok dengan istriku toh. Saya sering kasih tahu, jangan kita mau komentari semua itu, pusing kita. Apalagi kalau tetangga itu kemudian ada masalah, dia tahu dibanding saya. Baru dia komentari sini, jangan terlalu cerewet mah. Nanti dia marah tetangga, dia bilang, untung kalau ada orang cerewet. Kalau tidak ada orang cerewet kayak saya ini, 50 kali kok sholat dan kok ustaz kok hengkeh juga. Ada cerita dia bilang itu Musa. Kalau tidak ada orang cerewet namanya Musa, kita itu sholatnya 50 kali. Berapa? Nabi diperiksa, langit pertama, langit pertama Nabi diperiksa, lolos, langit kedua diperiksa, sampai langit ke-7, naik ke atas dapat 50 sholat, lewat langit pertama lolos, langit kedua lolos, pas mau turun nih, pas di langitnya Nabi Musa dikasih sini ke dulu, kata Musa, kata Nabi Muhammad, apakah sudah kita dengan nilai berapa mau dikasih sholat? Dia bilang Nabi Muhammad 50 kali. Tidak mampu, kau naik kembali. Saya saja umatku yang kuat tidak mampu, apalagi umatku yang kemudian kecil-kecil tidak mampu itu. Saya saja. Gambarannya itu umatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa di musim tongkat. Sekarang kalau ibu lagi umroh, ambil di jalur yang kesana ke musim tongkat itu. Itu tongkatnya Nabi Musa yang di musim tongkatnya 4 meter ya. 4 meter. Sedangkan di Quran itu tongkat disebutkan Musa sering bertelekan dengan tongkatnya begini sambil dia jaga kambingnya. Berarti masih ada 2 meter ke atas. Berarti tingginya Musa itu sekitar 6 sampai 7 meter. Itu umatnya, salah satu umatnya namanya salah satu umatnya Nabi Musa itu namanya Sam'un Al-Qosi. 1000 tahun umurnya. Ini Sam'un Al-Qosi kalau siang dia beribadah, siang dia membela kebenaran. Anak-anak harus bela kebenaran. Kalau malam dia sholat
museum, biar satu sajadah tidak bisa dia kasih lubang. Ada begitu toh? Makanya kasih tahu bapakmu, bapak itu sudah tua, kasih hancur juga satu sajadah. Apa yang harus anak-anakku kasih tahu? Nanti kalau pulang kasih tahu bapakmu, bapak dia bilang katanya penceramah di sekolahku, bapak itu sudah mau pensiun, sudah tua, kasih hancur juga satu sejadah karena ada umatnya Nabi Musa dia kasih lubang lampu, bukannya dia begini. Bisa? Kesel ya, itu salahku sama bapakmu, suruh sholat. Laki-laki kasih tahu, ayo bapak kita sholat, kita kasih pica itu granitnya masjid. Ada begitu. Kalau tidak bisa minimal mau kasih busa, mau kasih lubang satu sejadah sebelum bapakmu kemudian meninggal. Kasih tahu, tidak boleh meninggal itu sebelum menghancurkan satu sejadah orang itu. Pemali. Begitu anak-anakku ya. Jadi itu nih hikmahnya ada orang cerewet kayak Nabi Musa. Kalau tidak ada orang cerewet, 50 kali kita sholat itu, alhamdulillah ada orang cerewet, maka kita sholatnya berapa kali? 5 kali sehari semalam. Jadi kalau mamanya cerewet tidak apa-apa, kita lanjutkan mama. Berikan penawar dan obatnya, dan janganlah kau biarkan kami kemudian memiliki aib, melainkan engkau tutupi dan bantu untuk solusikan. Dan janganlah kau biarkan kami mengangkat tangan ya Allah berdoa memohon kepadamu, melainkan engkau kabulkan karena engkau adalah Zat pemberi dan pemohon segala harapan